sekarang kita akan membahas tentang band reject filter. Di mana band reject filter ini itu kebalikan dari band pass filter. Kalau band pass filter itu melewatkan sinyal dengan rentang frekuensi tertentu, maka band reject filter sesuai dengan namanya reject, artinya menolak ya, adalah filter yang menahan atau menolak frekuensi yang berada pada rentang tertentu. Makanya dia band reject. Band itu artinya rentang tertentu, reject itu artinya ditolak. Jadi dia menolak frekuensi pada rentang tertentu. Artinya di sini kita itu menggabungkan antara stop band dengan stop band yang lain sehingga menghasilkan suatu rentang yang ditolak seperti pada gambar yang ada di sini. Itu artinya kalau misalkan kita di awal itu mempunyai low pass filter yang dimana di sini ada stop band dan kemudian kita gabungkan dengan high pass filter yang dimana di sini stop bandnya, artinya dua stop band ini itu bisa kita gabungkan sehingga menghasilkan suatu rentang frekuensi yang dia itu di reject ataupun ditolak. Oleh sebab itu, inilah yang disebut sebagai band reject filter. Dia adalah penggabungan dari low pass filter dengan high pass filter, sehingga menghasilkan rentang frekuensi seperti pada gambar ini, di mana dia menolak frekuensi tertentu yang kita sebut sebagai bandwidth-nya, itu adalah si stop band-nya. Rentang frekuensi yang ditolak ini itu memiliki frekuensi bawah atau FL-nya itu adalah frekuensi cut-off dari low pass filter. Sedangkan frekuensi atas itu adalah frekuensi cut-off dari high pass filter. Sehingga kalau misalkan kalian lihat untuk yang RC band reject filter, itu dia terdiri dari gabungan antara low pass filter. Jadi silakan kalian buka kembali catatannya. Ini adalah low pass filter dan high pass filter yang barusan saja kita pelajari. Jadi ingat ya, kalau band reject filter itu kebalikan dari band pass filter. Kalau band pass filter kan terdiri dari high pass filter ditambah low pass filter. Nah, sekarang kebalikannya. Untuk band reject filter itu terdiri dari low pass filter ditambah dengan high pass filter. Sama juga dia dengan RL band reject filter. Kalau untuk rangkaian RL juga sama ya, dia menggabungkan antara low pass dengan high pass. Sekarang kita lihat, kira-kira seperti ini dia ya, grafik respon frekuensi dari band reject filter. Seperti yang Ibu bilang tadi, itu FH-nya ini itu adalah FC dari low pass. Sedangkan FL-nya ini itu adalah FC dari high pass. Nah, bandwidth-nya itu adalah FH dikurang FL. Ups, ini FL ya. Ini FL, ini dia yang FH. Nah, jadi FH kurang FL itu menjadi bandwidth-nya. Di mana FC itu adalah geometric center frequency yang merupakan nilai tengah dari bandwidth ini tadi, tetapi dia mempunyai rumusan sendiri ya. Ini FH dikali dengan FL atau FL dikali dengan FH. Ini adalah FC-nya di situ. Nah, sedangkan untuk FL sendiri, jangan lupa, ini adalah tadi low pass filter. Sehingga kalian tinggal mengingat saja rumus untuk mencari frekuensi cutoff untuk low pass, dan FH-nya itu adalah high pass filter. Sehingga sama ya, rumusannya adalah seperti mencari frekuensi cutoff pada suatu high pass filter. Sekarang kita lihat sebenarnya seperti apa yang disebut sebagai band reject filter ini. Jadi sebenarnya band reject filter ini digunakan itu untuk dapat menghilangkan noise dari frekuensi tertentu. Jadi misalkan kita mengetahui bahwa di sound system kita itu bakal ada noise dengan frekuensi 50 Hz, maka kita harus membuat suatu rentang frekuensi di mana yang 50 Hz ini bisa dihilangkan. Sebagai contoh, kita tuh bisa membuat rangkaian band stop filter
yang kita setting bahwa FL-nya atau frekuensi bawahnya itu adalah 40 Hz sampai frekuensi atasnya itu 60 Hz. Sehingga frekuensi di antara ini itu dapat dihilangkan, termasuk noise kita tadi yang memiliki frekuensi 50 Hz. Jadi kalau misalnya Ibu gambarkan kurvanya di sini, ini ada 40 Hz, ini ada 60 Hz. Jadi ketika masuk sinyal ke dalam sistem kita ini akan dilewatkan. Dilewatkan kenapa? Karena di bawah frekuensi ini itu akan dilewatkan. Ini kan low pass ya. Sedangkan di atas frekuensi ini itu bakal diatenuasi atau dilemahkan. Sehingga disinilah noise itu tadi. Karena noise kita berada di antara 40 sampai 60 ini. Nah, begitu dia melewati kemudian high pass rangkaian yang kedua, dia kan frekuensi yang rendah itu justru dia tidak dilewatkan. Justru di atas frekuensi 60 Hz ini dia bakal dilewatkan. Sehingga di antara ini itu tidak ada yang bisa lewat. Atau dua-duanya itu dilemahkan di antara rentang frekuensi ini. Sehingga kalau misalnya kita punya noise pada 50 Hz, dengan adanya rangkaian band reject filter ini, maka noise tersebut itu bisa dilemahkan ataupun dihilangkan sama sekali. Kalau misalkan untuk yang rangkaian aktifnya sama ya, kita punya low pass dan kita punya high pass, sehingga kita menghasilkan band reject filter. Tetapi karena dia aktif, maka kita pakai op-amp. Di sini op-amp-nya itu bisa tanpa penguatan ataupun dengan adanya penguatan seperti yang Ibu gambarkan. Hasilnya tetap sama, dia tetap mereject frekuensi yang tidak dibutuhkan. Nah, di sini kalau kalian perhatikan antara low pass-nya dengan high pass-nya itu dihubungkan dengan summing amplifier. Jadi silakan kalian pelajari kembali bagaimana kemarin kita membuat rangkaian penjumlah atau summing amplifier. Ada masukan sinyal dari yang low pass digabungkan dengan masukan sinyal dari yang high pass, itu sengaja dengan mempergunakan prinsip summing amplifier agar dua input tersebut tidak overlap satu sama lain dan bisa dijumlahkan dengan prinsip superposisi. Artinya, yang antara low pass dengan high pass ini cara kerjanya ataupun sinyalnya itu tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Itulah yang dimaksud dengan prinsip superposisi di sini. Sekarang kita lihat contohnya. Jadi misalkan di sini seperti biasa ya, kita diminta untuk merancang. Kita merancang band reject RC filter dengan frekuensi cutoff di bawah 200 Hz dan frekuensi cutoff atas itu adalah 800 Hz. Artinya di antara rentang frekuensi ini itu kita tidak butuhkan, mau kita hilangkan. Kalau kita gambarkan berarti Ibu punya 200 Hz di sini dan di sini ada 800 Hz yang ingin Ibu lemahkan. Jadi kira-kira seperti ini dia gambarannya, ini kasarnya ya. Nah, kemudian kita di sini diminta untuk merancang. Artinya kalau merancang itu tentukan, ini kan RC, R-nya berapa dan C-nya itu berapa. Kebetulan di sini untuk C atau kapasitornya itu sudah ditentukan 0,1 mikrofarad, sehingga kita tinggal mencari R-nya saja. Sama ya, kita mencari R-nya dengan mempergunakan hal yang kita ketahui, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan ini kan ingat ya, ini berarti yang low pass. Nah, kalau yang low pass itu kan rumusannya tadi bahwa FC itu sama dengan 1/2pi R kali C. Nah, jadi untuk mendapatkan 200 Hz ini, R yang pertama itu adalah dari rumusan ini, di mana C-nya itu adalah 0,1 mikrofarad dan F-nya itu adalah 200 Hz. Kalau kita masukkan ini dia, maka kita dapatkan itu sekitar 8 kilo ohm. Nah, kemudian yang kedua, di sini kan kita yang high pass ya. High pass. Nah, yang high pass kita butuh frekuensi cut off-nya berapa? 800 Hz. Artinya di sini kita pakai lagi rumusan untuk yang high pass FCH itu sama dengan sama ya, 1/2pi R kali C. Nah, C-nya itu kan sudah dapat ya. Tadi 0,1 mikrofarad. Kan dia sama, kapasitornya adalah 0,1 mikrofarad. Lalu tinggal frekuensi cut off-nya ini mau pada berapa? Pada 800 karena ini batas atasnya.
Sehingga kalau dicari, inilah dia hasilnya dan diperolehlah resistansinya adalah 2 kilo ohm. Nah, selanjutnya kita rangkai ke dalam rangkaian kita. Kita punya low pass dengan resistor 8 kilo dan kapasitor 0,1, maka inilah dia. Low pass itu ketemu dulu dengan resistor, baru ketemu dengan kapasitor. Ini 8 kilo, kemudian yang 0,1 mikrofarad. Kemudian untuk yang batas atasnya kita pakai yang high pass. Nah, yang high pass itu adalah seperti yang barusan kita pelajari, itu ketemu dengan kapasitor dulu, baru ketemu dengan resistansi. Sehingga di sini kapasitornya kita sudah tahu ya, 0,1 mikrofarad. Resistansinya ini kan untuk yang membentuk 800 Hz, berarti yang 2 kilo ohm. Seperti inilah dia band reject filter. Ingat, aplikasinya tadi itu adalah sebagai penghilang noise. Misalkan kalau kalian mempergunakan instrumentasi yang ingin tidak ada noise, contohnya ya, misalnya dalam biomedis itu EGC, kan kita butuh sinyal yang benar-benar bersih tanpa noise. Karena kalau ada noise berarti data yang digunakan itu jadi kurang akurat. Untuk menghilangkan derau salurannya atau derau noise yang berasal dari saluran selama perjalanan, maka itu dipergunakanlah band reject filter, baik yang dia RC bisa, RL bisa, ataupun dengan mempergunakan yang aktif yaitu dengan op-amp, itu juga bisa. Yang lalu kalian itu ada bertanya ya, seperti apa fungsi dari rangkaian penyaring ini atau aplikasinya di mana? Jadi ingat, aplikasi dari rangkaian penyaring itu terutama kalau misalnya dalam sistem audio. Di sini hanya akan Ibu bahas sistem audio saja. Kalau tidak dalam sistem audio adalah segala sesuatu yang kalian perlu adjust frekuensi dari sinyalnya. Contohnya tadi, kalau kita ingin menghilangkan noise pada sinyal output kita yang berupa sinyalnya itulah yang akan menjadi data kita, maka kita perlu adanya band reject filter. Atau kalau kalian membutuhkan sinyal yang lewat itu pada frekuensi tertentu saja, maka itu kalian bisa pakai band pass filter. Kalau kalian butuh sinyal yang lewat itu hanya dengan frekuensi yang tinggi di dalam alat instrumentasi kalian, maka pakai high pass filter. Tapi kalau kalian butuh yang lewat itu sinyal yang rendah, yang tinggi jangan lewat. Contohnya kalian dari AC mau menjadi DC, jadi frekuensi yang tinggi-tinggi di AC itu dihilangkan sinyalnya, menjadi sinyal DC yang frekuensinya sama dan rendah semua, maka kalian bisa pakai low pass filter. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini kita akan melihat untuk yang speaker. Contohnya kita dari stereo, itu kita mendapat sinyal masukan. Nah, sinyal masukan ini tergantung mau seperti apa kita pergunakan. Contohnya, kalau kita ingin mendapatkan suara bass di mana frekuensinya rendah, misalkan di bawah 500 Hz, itu dia kita pakainya woofer. Maka sebelum woofer ini kita pakai yang low pass, sehingga suara yang keluar dari woofer ini tadi benar-benar ngebass atau frekuensinya rendah. Sedangkan kalau suara dari stereo ini kita ingin mempergunakannya untuk mengeluarkan rentang suara dengan frekuensi itu dari 500 Hz sampai 4 kHz. Artinya di sini kita pakai band pass filter sebelum kita memasuki tempat pengeluaran suara tersebut, atau ini disebut sebagai mid range. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita ingin mengeluarkan suara yang frekuensinya tinggi saja, sebagai contoh frekuensi suaranya itu 4 kHz ke atas, dikeluarkan melalui suatu tweeter, maka sebelum tweeter itu kita harus memasangkan high pass agar kita memastikan bahwa suara yang keluar dari tweeter itu benar-benar suara yang tinggi saja. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya woofer mengeluarkan suara ngebass, tweeter mengeluarkan suara dengan frekuensi yang tertinggi, mid range di sini dia seperti band pass filter, dia mengeluarkan rentang suara di antara kedua suara dari woofer ataupun tweeter. Inilah yang salah satu aplikasi pada penggunaan rangkaian penyaring. Jadi sampai di sini, seterusnya nanti kita akan belajar tentang converter. Kita belum mempelajari sama sekali tentang converter, jadi kita akan membahas berbagai macam converter.